semuanya, perkenalkan nama saya Maria Fantisia Monaniron. Asal saya dari Flores Timur, Larantuka. Di sini saya akan membuat video micro teaching sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti seleksi guru pedalaman pada Yayasan Tangan Pengharapan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Ya, sehat semuanya ya. Luar biasa sekali. Sudah siapkah belajar hari ini? Sudah ya. Aduh, semangatnya sangat luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa. Silakan, ada satu orang yang pimpin kita di dalam doa. Indah, boleh Indah pimpin kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir kok? Atau hadir semua? Hadir semua ya. Terima kasih karena sudah hadir semua. Nah, hari ini kita masuk pada materi yang baru. Tentang zat dan perubahannya. Jadi ada 4 pokok materi atau submateri yang akan kita belajar pada bab ini, bab zat dan perubahan. Jadi yang pertama itu ada wujud zat dan juga model partikel, kemudian perubahan wujud zat, kemudian yang ketiga itu ada kerapatan zat, dan yang keempat itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Hari ini kita cukup belajar di topik yang pertama ya, tentang wujud zat dan juga model partikel. Wujud zat dan model partikel. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajarannya kita agar kalian dapat mengetahui bagaimana wujud zat dan juga model partikelnya. Ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui bagaimana wujud zat dan juga model partikel suatu zat. Ibu mau tanya dulu, coba sebelum kita masuk ke dalam materi ini, coba amati di lingkungan sekitar kalian. Kira-kira apa saja yang termasuk benda yang bersifat padat, benda yang bersifat cair, dan juga benda yang bersifat gas? Coba bantu Ibu sebut satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu benda yang bersifat padat. Ada apa saja? Indah? Ya, meja, kursi, buku, pulpen. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya jawabannya. Kemudian, benda yang bersifat cair. Ada? Air. Oke, air. Kemudian yang bersifat gas, apa saja? Yang bersifat gas, yang biasa kita hirup setiap hari ini, udara. Oke, udara. Kemudian apa lagi selain udara? Asap pembakaran sampah. Ya, di luar, di lingkungan sekolah ini ada asap pembakaran sampah. Itu merupakan salah satu contoh gas. Adik-adik, zat padat, zat cair, dan juga zat gas yang sudah kita sebutkan di awal tadi, itu sebenarnya dia memiliki sifat dan juga ciri khas atau keunikannya masing-masing. Tetapi sebelum kita masuk pada sifat dan juga ciri khasnya, kita harus tahu dulu sebenarnya zat itu apa. Nah, dalam kimia, dalam ilmu kimia, zat itu kita sebut juga sebagai materi. Zat atau materi. Dan zat atau materi ini merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan mampu menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, itu kita sebut dengan zat atau materi. Kemudian berdasarkan wujudnya, itu zat atau materi ini kita bagi lagi menjadi 3 jenis, 3 kelompok. Yang pertama itu apa tadi kita sudah sebut tadi? Zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, mari kita lihat bagaimana sifat atau ciri khas dari masing-masing zat. Kita lihat mulai dari yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Bentuknya, kita mulai dari zat padat. Bentuknya bagaimana?
bentuknya dia tetap ya, bentuknya tetap. Zat cair bentuknya bagaimana? Indah? Dapat berubah. Ya, dia dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian gas juga sama dengan zat cair. Dia mengikuti wadahnya ya. Berubah mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian berdasarkan volumenya. Bagaimana untuk zat padat? Volumenya sama kah? Misalkan buku. Ibu simpan buku di dalam baskom. Ibu simpan buku di dalam baskom. Apakah volume buku itu berubah? Tidak ya, jadi tetap, volumenya tetap. Kemudian, zat cair. Dia punya volume berubah atau tetap? Tetap juga ya, zat cair. Ibu kasih pindah air di gelas pertama, ibu kasih pindah ke gelas kedua. Dia volume akan tetap sama kan? Atau berubah? Tetap sama ya. Kemudian, gas. Bagaimana dengan gas? Sama atau berubah? Gas akan berubah volumenya sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Jadi misalkan ibu kasih contoh, kita tiup balon ya, kita tiup balon. Kemudian ibu tiup 2 balon ini, ibu tiup 2 balon. Nah, kemudian balon yang kedua ini pecah. Apakah volumenya itu akan sama dengan balon yang pertama? Tidak kan? Jadi zat gas ini memiliki volume yang berubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan kompresibilitas atau pemampatan. Kompresibilitas atau pemampatan. Kita lihat zat padat. Zat padat itu dia tidak dapat dimampatkan. Dia tidak dapat dimampatkan. Kemudian yang kedua, zat cair itu dia sedikit saja bisa dimampatkan atau sulit untuk dimampatkan ya, sedikit atau sulit dimampatkan. Sedangkan untuk zat gas itu dia sangat mudah untuk dimampatkan. Ibu, saya tidak mengerti dimampatkan atau dikompresibilitas itu seperti apa. Nah, sekarang kamu lihat contoh ya. Misalkan kamu pernah lihat suntik, adik-adik pernah lihat suntik kan? Suntik yang biasa ibu bidan suntik di tangan itu. Sudah? Oke. Jadi ada 3 suntik. Yang suntik yang pertama ibu tidak isi apa-apa. Kemudian suntik yang kedua ibu isi pasir. Kemudian suntik yang ketiga itu ibu isi air. Nah, sekarang suntik 1, 2, dan 3 itu kita tekan secara bersamaan. Mana yang paling susah untuk kita tekan? Yaitu pasir, suntik yang kedua ya, yang ibu isi pasir. Dia pasti sangat sulit untuk ditekan. Berarti zat padat ini, pasir ini merupakan zat padat kan? Pasir ini sangat sulit dimampatkan atau dikompresibilitas. Makanya dia memiliki sifat tidak mudah atau tidak bisa dimampatkan. Kemudian zat cair. Zat cair itu tadi ibu isi air ya disuntik. Akan sangat sulit, sedikit sulit ya jika ditekan. Kemudian yang ibu tidak isi apa-apa, berarti di dalamnya itu berisi gas atau udara, gas O2 atau udara. Ya, jika kita tekan bagaimana? Cepat kan? Bisa kan? Iya, berarti zat gas itu sangat mudah untuk dimampatkan. Berikutnya, kita lihat dari sisi massa jenisnya. Kalau zat padat, itu massa jenisnya itu pada umumnya itu dia berat. Kemudian, kalau zat cair itu sedang. Kemudian, kalau zat gas itu dia sangat kecil massa jenisnya ya. Massa jenis atau biasa kita sebut dengan apa? Berat. Oke. Kemudian yang berikutnya, sifat yang berikutnya itu yaitu kemudahan mengalir. Kemudahan mengalir. Zat padat, dia mudah mengalir kok? Tidak ya. Zat padat itu tidak mudah mengalir. Kemudian, atau buku bisa mengalir, Indah? Tidak bisa ya. Buku tidak bisa mengalir. Kemudian zat cair, air bisa mengalir? Bisa. Zat gas juga bisa
ngalir. Oke, sudah bisa ya berkaitan dengan sifat atau ciri khas dari masing-masing wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Bisa? Bisa, oke. Selanjutnya adik-adik kita masuk pada model partikel. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang sifat zat padat, sifat zat cair, dan juga sifat zat gas. Sekarang kita lihat bagaimana dia punya model partikelnya. Nah, jadi di sini coba ya perhatikan gambar. Nah, di sini Ibu ada siapkan 3 gambar. Coba diperhatikan ya, diperhatikan semuanya. Nah, dari ketiga gambar ini, apakah gambar ini memiliki perbedaan atau ketiga gambar ini sama? Coba. 3 gambar ini memiliki perbedaan atau sama? Berbeda ya? Berbeda. Oke, apa yang berbeda kira-kira? Indah, bisa bantu Ibu? Susunannya. Oke, baik, terima kasih. Susunannya yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari gambar yang pertama, yaitu zat padat. Nah, kita perhatikan di sini pola pada zat padat, pola partikelnya ini dia beraturan, sangat tersusun rapat. Polanya sangat tersusun rapat. Kemudian dia memiliki energi ikatan yang sangat kuat. Karena dia sangat tersusun rapat, maka dia memiliki kekuatan ikatan yang sangat kuat. Kemudian jarak antar partikelnya itu sangat berdekatan ya. Kemudian kita masuk yang berikut, yaitu zat cair. Zat cair ini dia berbeda dengan zat padat. Karena zat cair ini dia memiliki pola aturan yang tidak terlalu rapat seperti zat padat. Di sini perhatikan, partikelnya agak berjauhan ya. Dia mudah bergerak secara acak. Kemudian dia memiliki energi ikatan yang tidak terlalu kuat karena jaraknya ini tidak seperti di zat padat, tidak rapat seperti pada zat padat. Kemudian kita masuk ke gambar yang ketiga, yaitu zat gas. Nah, zat gas ini dia memiliki partikel yang bergerak sangat bebas, sehingga dia sini beracakan, memiliki ikatan yang sangat lemah karena dia sangat bergerak bebas ya, tidak sama dengan energi ikatan yang berada pada zat padat. Ini sangat kuat, ikatan yang berada pada zat cair ini tidak kuat, sedangkan gas ini sangat lemah. Jadi dia bergerak acak dan mudah bergerak bebas di mana saja ya, di dalam ruangan dia sangat mudah bergerak bebas. Oke, bisa dibedakan ya antara model partikel zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Ketika kalian pulang sekolah dan sudah agak dekat dengan rumah, ternyata mama di rumah sementara masak. Dan terciumlah aroma masakan sampai di hidung kalian. Nah, kira-kira itu kenapa bisa terjadi? Bisa tercium aroma masakannya? Atau Ibu kasih contoh lain, misalkan Indah pakai parfum. Kemudian Tesi dia duduk agak berjauhan dengan posisi Indah. Tapi dia bisa mencium aroma parfum Indah. Itu kira-kira kenapa? Kenapa bisa terjadi? Ada yang bisa bantu Ibu, bisa jawab? Tesi, bisa? Karena udara. Ya, karena udara. Benar sekali ya. Terima kasih Tesi atas jawabannya, karena udara. Nah, udara ini itu merupakan salah satu zat gas ya, Nah, zat gas ini kan dia memiliki partikel yang mudah untuk bergerak bebas atau bertabrakan. Sehingga akibat tabrakan itu, maka aroma yang agak berjauhan itu dapat kita hirup walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Ya, tidak terlalu dekat. Bisa? Nah, proses ini kita sebut dengan proses difusi. Jadi proses difusi itu adalah proses
di mana pergerakan atau bergeraknya partikel dari tempat yang memiliki jumlah partikel yang sangat banyak ke tempat yang memiliki jumlah partikel yang sangat sedikit atau sangat kecil, sehingga menjadi seimbang atau sampai mencapai kesetimbangan. Itu kita sebut dengan difusi. Sudah bisa ya paham tentang proses difusi? Proses pergerakan partikel dari tempat yang memiliki partikel yang sangat banyak ke tempat yang memiliki partikel yang sangat sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu, bisakah zat cair ini dia bisa mengalami difusi? Bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Karena zat cair juga memiliki sifat partikel yang bisa bergerak secara acak, bisa bergerak, sehingga dia bisa mengalami proses difusi. Ya, jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, tidak ada ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dulu. Coba salah satu orang berikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Tentang apa? Boleh Ibu minta satu orang. Siapa yang bisa? Coba, berani. Anggi, ya, silakan Anggi. Bagaimana? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang wujud zat dan juga model partikelnya. Wujud zat itu kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, kemudian zat cair, dan juga zat gas. Ketiganya ini memiliki sifat dan juga ciri khasnya masing-masing. Tadi kita sudah belajar ya, nanti diingat baik-baik, dibuka lagi catatannya, dibaca supaya diingat. Kemudian model partikelnya. Model partikelnya juga berbeda ya, antara zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Salah satunya itu susunan partikel. Susunan partikel di zat padat itu dia sangat rapat dan tidak dapat bergerak bebas ya, karena sangat rapat, memiliki energi ikatan yang sangat kuat. Kalau di zat cair, ya di zat cair itu dia tidak berdekatan atau jarak partikelnya itu tidak sedekat sama seperti di zat padat, dia agak berjauhan. Dia juga bisa bergerak acak dan memiliki energi ikatan yang tidak kuat. Kemudian kalau zat gas itu dia bergerak acak, kemudian jaraknya itu sangat jauh, mudah bertabrakan, dan sangat lemah ya dia punya energi ikatan. Karena jarak partikel antar partikelnya itu sangat berjauhan, sehingga memiliki energi ikatan yang lemah. Oke, baik. Sampai di sini bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Nah, minggu depan kita masuk di materi yang kedua. Itu tentang perubahan wujud zat dan juga kerapatan zat. Perubahan wujud zat itu tidak terlalu banyak, jadi Ibu gandeng satu kali dengan kerapatan zat. Kemudian hari ini kita tidak ada PR atau tugas individu. Ya, karena waktunya sudah lewat. Tetapi ingat baik-baik, pulang dan pelajari lagi materi yang kita dapat hari ini. Minggu depan itu ada kuis. Jadi sebelum kita masuk pada materi yang baru, Ibu akan memberikan kalian kuis tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ingat, belajar kembali lagi baik-baik ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita di dalam doa. Indah, pimpin kita lagi ya dalam doa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk antusiasme kalian pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang semuanya.